Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Afdila dari program studi akuntansi semester 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview ulang tentang materi yang sudah dibahas oleh dosen saya, Pak Asep, dalam mata kuliah Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang materi Baitul Mal. Yang pertama, pengertian Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab. Bait yang artinya rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi Baitul Mal artinya rumah yang mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Yang kedua, dalil berdirinya Baitul Mal terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-1, yang artinya, mereka, para sahabat, akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Anfal. Katakanlah bahwa Anfal ini milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika mereka benar-benar beriman. Baitul Mal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Baitul Mal yang mengatur keluar masuk tiap harta benda kaum muslimin. Usai beliau wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para khulafaur rasyidin mengambil alih dan menetapkan kebijakan masing-masing. Nah, pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, Baitul Mal difungsikan sebagai penyimpan negara kekayaan dan menyalur harta benda. Sumber keuangan Baitul Mal tersebut berasal dari zakat, upeti, rampasan perang, dan urusan kehakiman. Yang keempat, ada bagian-bagian Baitul Mal. Nah, bagian-bagian Baitul Mal ini yang paling awal terbentuk serta penghususan tempat tertentu untuk menjaganya terjadi pada masa kekhilafan Umar bin Al-Khattab, yaitu pada tahun 20 Hijriah. Hal ini karena makin bertambahnya penaklukan-penaklukan yang menyebabkan semakin banyaknya harta yang mengalir ke kota Madinah. Baitul Mal terdiri dari dua kelompok. Nah, kelompok pertama itu ada bagian pendapatan negara, yang termasuk bagian pendapatan negara, yaitu seksi penyimpanan harta zakat, seksi penyimpanan harta milik umum, seksi anggaran belanja dan pengawasan, seksi santunan, dan lain-lain, dewan faid dan haraj, dewan pemilik umum, dewan sodakoh, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada bagian pengeluaran negara. Yang pertama ada seksi Dar al-Khilafah, seksi masalah daulah. Yang ketiga ada bagian fa'i dan haraj, tersusun dari beberapa seksi sesuai jenis harta yang masuk. Yang pertama ada seksi ganimah, mencakup ganimah, anfal, fa'i, dan kumus. Seksi haraj, seksi status tanah, mencakup tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa atau unwah. Tanah unsirah as-sawafi, tanah-tanah yang dimiliki negara, tanah-tanah milik umum, dan tanah-tanah terlarang yang dipagari. Seksi jiyah, seksi fa'i yang meliputi data-data pemasukan dari harta as-sawafi, unsur 1/5 harta rikaj dan barang tambang, harta yang dijual atau disewakan, harta as-sawafi, dan harta waris yang tidak ada pewaris mah. Dan yang terakhir seksi pajak. Nah, ada yang keempat, bagian kepemilikan umum. Dibagi menjadi beberapa seksi berdasarkan jenis harta kepemilikan umum, yaitu seksi minyak dan gas, seksi listrik, seksi pertambangan, seksi laut, sungai, perairan, dan mata air, seksi hutan dan padang rumput, seksi tempat khusus yang dipagari bagi negara. Nah, yang kelima ada seksi sodako. Seksi-seksi dalam bagian sodako ini disusun berdasarkan jenis harta. Yang pertama, seksi zakat harta, uang dan perdagangan. Yang kedua, seksi zakat pertanian dan buah-buahan. Yang ketiga, seksi zakat ternak, unta, sapi, dan kambing. Yang terakhir ada bagian pengeluaran negara. Seksi-seksi dalam bagian pengeluaran negara yaitu seksi Dar al-Khilafah, seksi Masolih ad-Daulah, seksi santunan, seksi jihad, seksi penyimpanan harta zakat, seksi penyimpanan harta kepemilikan umum, dan lain-lain. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.